Dewantoro dengan semboyannya yang dikenal biasanya kalian dengar selama ini. Ada yang ingat? Ya? Silakan Rinda. Yang sesuatu yang lagi mau karso tuturin deh. Oke, betul. Ada yang tahu artinya? Oh ya, silakan Retno. Di depan memberi contoh, di tengah memberi motivasi, di belakang memberikan dorongan. Pinter. Sebuah video tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, kalian simak baik-baik, ambil intisarinya yang bisa kalian tanamkan di dalam diri kalian sebagai pemuda-pemuda yang kelak ya, ketika terjun di masyarakat itu mencerminkan karakter mulia seperti itu. Nah, silakan disimak videonya. Ini dari program yang saya ikuti ya di kelas guru. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisan. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di tangan siswa. Dari tayangan video tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro tadi, pastinya ada sesuatu yang bisa kalian tarik benang merahnya atau intisarinya. Ya, sedikit saja mungkin ada yang mau menyampaikan intisari dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Silakan. Oh ya, silakan Nurcita. Ya, seperti yang di video tadi, seorang guru harus mengikuti kemauan seorang siswa. Ya. Artinya seorang guru harus mengembangkan potensi dari kemauan siswa tersebut. Baik, kita kasih plus untuk. Betul ya, apa yang disampaikan oleh Orcita itu mungkin salah satu yang bisa dipetik, bahwa seorang guru memang harus berpihak kepada murid, dalam arti bahwa guru bisa ya atau seharusnya mengembangkan potensi masing-masing, atau ketika mengajar bisa mengembangkan karakter masing-masing anak, memiliki potensi apa sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Seperti itu. Baik anak-anak, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di kelas ini saya ingin kalian menciptakan sebuah budaya positif ya, budaya positif yang nantinya akhirnya bisa disepakati bersama, dilakukan untuk kegiatan bersama-sama, sehingga kondisi kelas ini akan lebih kondusif lagi. Nah, saya sudah membagikan sticky note, itu nanti kalian isi atau kalian tulis ya, keyakinan positif apa dan nilai positif apa yang ingin kalian terapkan di kelas ini sebagai keyakinan kelas ya. Satu saja, masing-masing anak diberi nama juga. Silakan bisa dimulai sekarang. Pertama,
Dan saling tolong menolong. Oke, sudah semua? Sudah. Baik. Dari semua keyakinan-keyakinan yang sudah kalian tuliskan ini, saya akan rangkum menjadi sebuah keyakinan kelas yang mudah diingat-ingat. Jadi saya akan ambilkan terutama yang memiliki jawaban sama. Contoh ya, di sini ada yang menjawab sama, itu gotong royong, ada beberapa anak. Terus kemudian ada yang kedisiplinan, juga beberapa anak. Nah, seperti itu. Ada yang bisa membantu saya untuk menuliskan ke depan dari resume. Sekretarisnya siapa? Retno, bisa dibantu. Merlin, silakan ke depan. Lihat beberapa temanmu yang menjawab sama, biar dituliskan oleh Retno sambil diamati, no. Yang sama apa? Saatnya jam ke-7 dimulai. Udah dimulai, no. Yang besar, no. Oke, terus apa lagi? Di bawahnya, kreatif. Disiplin. Baik, ini yang saya ambil dari keyakinan-keyakinan kalian, banyak yang sama. Yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong ini identik dengan jawaban-jawaban yang lain, misalnya kebersamaan, terus kerja sama, ya, dan jawab seperti itu masuk di gotong royong. Kreatif itu yang inovatif juga bisa dimasukkan ke sini. Ini ada yang menjawab inovatif, ini ya, bisa dimasukkan ke kreatif. Terus kemudian disiplin, ini juga identik dengan tanggung jawab, ya. Nah, yang menjawab ke tanggung jawab itu bisa dimasukkan ke disiplin. Ini nanti akan saya buatkan sebuah poster, ya. Terus kemudian nanti ditempel di mading itu untuk bersama-sama disepakati, untuk bersama-sama diyakini, dan dibentuk sebagai sebuah budaya positif. Mudah-mudahan dengan seperti ini kelas kalian akan menjadi kelas yang lebih tertib, kelas yang lebih baik, yang lebih berprestasi, yang lebih bagus, top, gitu ya. Kamu kenapa saya panggil ke sini? Tahu Iya, kenapa? karena saya mengajar buku saya. Bagus ya, biru-biru matching dengan cincin, ya. Ya, Kamu kenapa melakukan itu, Safira? karena setiap weekend saya kebiasaan mengecat buku saya. Kenapa kok dilakukan setiap weekend? Karena pas libur sekolah, Bersekolah biar apa? biar difoto agar lebih menarik. Itu lebih menarik. Oke.
Ini Fir, di sini saya tidak mau mencari siapa yang salah. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Dan kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan itu. Ada temanmu di OTKP 3 tadi beberapa yang juga mengecat buku. Ya. Kamu pasti senang kan? Ke beda gitu kan. Tapi kamu tentu punya ya alasan yang lebih membuat kamu bahagia ya, motivasi kamu melakukan itu yang bikin kamu happy. Maka dengan seperti itu, misalnya kamu ketemu teman-temanmu, kumpul sama teman-temanmu atau mungkin sama pacarmu, itu kamu merasa lebih happy? Tidak, sama saja. Berarti walaupun tanpa mengecat kuku bisa ya bahagia? Bisa. Oke. Terus kemudian kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita bentuk beberapa waktu yang lalu? Masih. Masih apa? 1 kedamaian, 2 bertanggung jawab, 3 komitmen, 4 menghargai, 5 kepemimpinan dan keadilan, dan 6 memiliki rasa humor. Oke. Berarti kalau kamu melakukan pengecatan seperti itu, kamu sudah melanggar atau tidak sesuai dengan salah satu keyakinan yang mana? Yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab. Berarti supaya kamu nanti dikatakan sebagai pelajar yang bertanggung jawab bagaimana? Kedepannya, kamu tahu ini salah? Tahu, Sadar ini keliru? sadar. Oke. Berarti kamu kan pasti ingin memperbaiki ya Iya. kedepannya. Apa yang kamu akan lakukan, Safira? Akan membersihkan dan tidak akan mengulangi lagi mengecat kuku. Itu janji. Janji. Safira, kamu pastinya memiliki impian, punya cita-cita, ya. Coba jelaskan ke saya, kamu setelah ini ingin menjadi orang seperti apa, cita-cita atau impiannya bagaimana, gitu. Ingin menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan ingin menjadi pembalap. Ya, pembalap. Oke, pembalap apa? Ini membuat saya sedikit terkejut, sedikit excited. Pembalap apa? Pembalap motor racing. Pembalap motor racing. Luar biasa, yaitu sesuatu yang di luar dugaan saya, yang out of ide kamu atau impian kamu. Kenapa pengen menjadi pembalap motor racing? Karena saya suka motor dan saya suka kebut-kebutan di jalan. Terus pengen menyalurkan hobi bakat kamu itu. Pendam. Oke. Karena kamu cita-citanya itu luar biasa, ya, ingin menjadi pembalap motor racing padahal kamu cewek, begitu ya. Berarti mental kamu memang udah bagus. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang kamu persiapkan sejak sekarang untuk bisa meraih impian kamu itu? Karena saya masih sekolah dan saya ingin fokus belajar. Setelah lulus saya ingin berlatih dan bergabung ke komunitas pembalap dengan mengikuti event-event sehingga saya bisa meraih kesuksesan karir saya. Oke, Vira, kamu sudah mencoba mengungkapkan apa yang menjadi keinginan kamu, ya, mulai dari tadi kamu melakukan pelanggaran mengecat kuku karena kamu ingin eksis istilahnya, biar nanti ketika berkumpul dengan temannya foto-foto itu lebih menarik gitu ya. Tapi sebenarnya ada cara yang lain untuk membuat kamu bahagia, tidak hanya sekedar itu ya, tapi bisa berkumpul dengan teman itu sebenarnya juga membuat kamu bahagia walaupun mungkin tidak mengecat kuku.
Sebab apa? Menurut keyakinan kelas kita bahwa kamu sebagai pelajar yang bertanggung jawab itu harusnya mentaati keyakinan yang kita buat, gitu ya, keyakinan kelas yang kita buat. Terus kemudian kamu juga punya cita-cita yang luar biasa, ya. Saya harapkan, saya doakan kamu tercapai dengan cita-citamu itu, dan mulai sekarang persiapkan sebaik-baiknya seperti yang kamu sampaikan tadi bahwa kamu akan fokus belajar. Terus nanti apabila lulus kamu akan bergabung dengan komunitas, banyak berlatih, mengikuti event apapun yang digelar, sehingga itu akan menuntun jenjang karirmu menuju kesuksesan, gitu ya. Baik, saya kira itu kamu sudah berjanji ya tidak akan mengulanginya lagi. Mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih atas saran dan nasihatnya. Semoga doa ibu dan apa yang ingin saya gapai semoga tercapai. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum